Selamat datang di rubrik Insight on Innovation. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai inovasi dan kebijakan. Pada episode sebelumnya kita membedah 3 konsep dasar ya, yaitu inovasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah kebijakan, dan yang ketiga adalah kepemimpinan ya. Yang diantara masing-masing itu terjadi semacam perkawinan ya. Jadi ada kajian inovasi yang dilinkkan, dikaitkan dengan kebijakan, ada inovasi yang dikaitkan dengan kepemimpinan ya. Untuk kaitan antara kepemimpinan dan kebijakan itu muncul studi yang namanya inovasi kebijakan. Dan untuk kaitan antara kepemimpinan dan inovasi itu muncul studi yang namanya inovasi kepemimpinan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai inovasi kebijakan ya, yang pada dasarnya menjelaskan kaitan antara 2 konsep dasar itu, inovasi dan kebijakan. Dan kaitan itu bisa 2 arah ya, bisa 2 arah. Jadi bagaimana inovasi ya, itu mempengaruhi kebijakan ya, dan bagaimana kebijakan itu menjadi faktor yang bisa memunculkan adanya inovasi ya. Poin yang pertama ya, inovasi kebijakan. Jadi bagaimana inovasi itu mewarnai kebijakan. Jadi objek dari inovasinya adalah kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik ya, itu menuntut adanya pembaruan dari waktu ke waktu, inovasi dari waktu ke waktu. DPR itu pekerjaan pokoknya itu kan membuat undang-undang ya. Undang-undang itu kan kebijakan. Undang-undang bisa saja sifatnya baru ya, dari belum ada diatur ya, oleh negara, lalu kemudian diatur menjadi undang-undang baru tentang satu hal tertentu ya di sektor publik. Bisa juga undang-undang yang sudah lama berlaku dan sudah tidak sesuai dengan zaman ya, dengan perkembangan masalah, lalu perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang. Nah, revisi terhadap undang-undang atau membuat undang-undang baru itu termasuk juga di sini inovasi kebijakan, karena di situ ada semacam kebaruan di dalam negara itu menangani sesuatu, yaitu dengan menciptakan undang-undang yang baru atau yang diperbarui. Tapi inovasi kebijakan itu bisa tidak mengambil bentuk bukan dalam bentuk undang-undang, tapi dari kebijakan yang implementatif dari eksekutif ya. Seperti misalnya saja inovasi kebijakan yang menonjol yang dilakukan sekarang ini adalah dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi digital. Yang ini membuat pemerintah harus beradaptasi ya, agar supaya lebih sesuai ya dengan perkembangan teknologi ya sekarang ini. Ya, misalnya saja berkembang kebijakan tentang smart city ya. Jadi kota yang smart yang artinya itu adalah yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi 4.0 ya, sehingga sistem pelayanan publik ya, sistem manajemen ya, tidak lagi manual ya, tetapi dalam banyak hal itu digital. Ada semacam transformasi di sini, transformasi digital di dalam sistem pelayanan publik dan sistem pemerintahan. Ini dikembangkan di Indonesia sekarang ini ya. Ada lagi misalnya konsep tentang agile government ya. Agile itu adalah tangkas, government pemerintah yang tangkas. Jadi ketangkasan pemerintah itu yang direformasi gitu ya. Nah, karena ada misalnya kecenderungan pemerintah itu cenderung bersifat kurang dinamis ya, terperangkap kepada di pekerjaan yang rutin ya, mengerjakan pekerjaan as business as usual ya, seperti biasanya ya, prosedur yang sudah lazim, sehingga ketika menghadapi masalah baru itu menjadi kurang siap. Nah, kesiapan pemerintah, kesigapan pemerintah itu menjadi tuntutan, dan bisa dilakukan inovasi kebijakan dengan mengembangkan sistem pemerintahan ya, model pemerintahan, cara memerintah, cara mengatur negara dengan agility ya. Jadi kelincahan, ketangkasan itu.
sehingga menjadi sangat adaptif, responsif ya terhadap perkembangan situasi yang terus berkembang. Kemudian yang sebaliknya ya, jadi kalau yang tadi itu adalah bagaimana kebijakan itu menjadi objek untuk dilakukan perubahan ya, sehingga diinovasi secara terus-menerus. Hal yang sebaliknya itu adalah bagaimana kebijakan publik itu bisa menginovasi masyarakat gitu. Ya. Jadi kebijakan tentang inovasi. Ya. Ini hal yang lain yang juga penting ya. Di zaman sekarang yang sudah sangat syarat dengan inovasi itu dibutuhkan adanya masyarakat yang inovatif. Jadi kecepatan berinovasi dari masyarakat itu harus meningkat ya. Kalau saya menyebut masyarakat bisa artinya masyarakat bisnis ya, dunia bisnis, dunia industri itu harus cepat tanggap terhadap tuntutan perubahan. Tapi juga komunitas masyarakat yang juga terus-menerus dihadapkan pada persoalan yang terus berubah dan mereka harus juga lincah dan berubah gitu. Nah, perubahan itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi inovasi kebijakan dalam hal ini adalah tentang bagaimana pemerintah itu mampu memfasilitasi terjadinya inovasi di masyarakatnya. Jadi di dalam literatur tentang inovasi kebijakan ini muncul misalnya konsep tentang pemerintah itu sebagai gardener dari proses inovasi di masyarakat, gardener atau pekebun gitu. Ya, jadi kebijakan publik ada pelaksanaan fungsi gardening ya, berkebun ya. Analogi berkebun ini bisa dijelaskan sederhana ya, kan petani itu kan berkebun ya dengan menanam tanaman-tanaman yang baru dari bibit nanti menjadi tanaman yang besar lalu berbunga dan berbuah. Dan untuk itu kan pertama kali harus menyiapkan dulu lahannya ya. Dari lahan yang kering dibikin harus lahan yang subur, harus ada diberi rabuk ya. Kemudian ada diairi ya. Sehingga kemudian menjadi siap untuk ditanami. Kemudian bibit ditanam, ada proses penanaman agar bisa tumbuh subur, maka harus disiangi ya, gulma-gulma yang mengganggu harus dihilangkan sehingga tanaman itu tumbuh menjadi besar dan nanti kemudian bisa dikondisikan lebih jauh lagi agar bisa berbunga dan kemudian berbuah dan siap untuk dipetik. Nah, ketika menjadi buah di situ inovasi sudah muncul. Gitu ya. Nah, proses pengembangan inovasi oleh pemerintah itu sama dengan proses gardening ya. Jadi kalau yang analog dengan penyiapan lahan itu adalah misalnya saja bagaimana pemerintah itu menyiapkan anak didik yang inovatif melalui pengembangan sistem pendidikan yang inovatif ya. Jadi inovasi di dalam kebijakan pendidikan adalah menjadi sangat esensial di sini. Bukan hanya pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal atau menciptakan situasi di masyarakat sehingga anak itu bisa menjadi bertumbuh kembang dan kreativitas itu kemudian bisa berkembang baik lalu nanti akan muncul anak-anak atau tenaga kerja baru yang inovatif ya. Misalnya aja. Nah kemudian juga setelah kita menanam tanaman ya lalu tumbuh menjadi bibit tanaman yang baru itu harus tumbuh secara subur, tidak ada gulma, berarti kan kita harus menciptakan lingkungan ya, lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya inovasi. Nah, space-nya bisa macam-macam di sini. Mungkin bagaimana kita menciptakan sekolah sebagai space yang baik untuk pengembangan inovasi. Kalau misalnya tadi kita menyebut mengenai smart city, bagaimana menciptakan kota yang smart, ya, selain dia menggunakan teknologi digital, juga menciptakan ruang berkembangnya inovasi di kota. Ya. Bagaimana bisa kemudian memfasilitasi berkembangnya desa-desa yang inovatif dan sebagainya, sehingga kemudian nanti akan dapat dihasilkan inovasi-inovasi baru. Nah, ketika ada inovasi itu harus juga diselamatkan. Misalnya bagaimana memberikan suatu jaminan bahwa inovasi itu bisa tidak terganggu dari kemungkinan mungkin diplagiasi, ditiru orang lain, misalnya dalam sektor bisnis ya. Nah, itu harus dijamin properti kepemilikan dari orang yang berinovasi itu. Jadi pemerintah perlu menjamin kelangsungan inovasi itu. Kalau orang yang melakukan inovasi terselamatkan dari kemungkinan ditiru. Di sektor bisnis ini menonjol misalnya. Nah, di sini pemerintah bisa misalnya mengembangkan hak paten ya, pada mereka yang menemukan produk-produk baru ya, agar nggak ditiru oleh yang lain ya, dan haknya itu bisa dilindungi. Misalnya begitu. Nah, atau misalnya saja pemerintah menciptakan kompetisi
kompetisi antar orang, antar lembaga, antar unit pemerintah itu. Mereka saling berkompetisi untuk mengembangkan inovasi ya. Dan mereka yang unggul kemudian mendapatkan hadiah dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem kompetisi ini maka ada kemudian cenderung masing-masing gitu bersaing untuk menjadi lebih inovatif. Nah, di Indonesia yang seperti ini sebenarnya sudah ada contoh yang seperti ini. Jadi proses gardening ya oleh pemerintah gitu. Jadi kita bisa mengambil contoh ya kebijakan-kebijakan yang seperti ini ya. Jadi kebijakan yang sifatnya itu membangkitkan inovasi ya di lapangannya. Misalnya saja Menteri Pendidikan ya, dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ya, itu mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Jadi itu diterapkan di semua sekolah ya, dari SD sampai SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi itu. Kalau di perguruan tinggi itu ada konsep tentang kampus merdeka. Merdeka itu kan artinya bebas dari kungkungan yang membelenggu ya. Misalnya dari peraturan, dari prosedur yang kaku. Bebas dari itu sehingga ruang untuk pengembangan inovasi itu menjadi terbuka. Inovasinya Mas Menteri Nadiem ini adalah dia ingin membangkitkan pendidikan tinggi yang inovatif. Ya. Ini seperti gardening gitu ya. Sehingga nanti akan muncul inovasi bisa oleh murid-murid, ya. Inovasi oleh guru, ya. Atau inovasi oleh sistem pendidikan, ya. Oleh institusi pendidikan, ya. Sekolah atau universitas. Ya. Nah ini contoh ya kebijakan yang membangkitkan inovasi. Ya. Dan respon dari dunia pendidikan positif di sini. Ya. Ada banyak inovasi yang dilakukan oleh universitas ya sekarang ini ya, mengarah kepada seperti yang dimau oleh Pak Menteri itu. Ya. Kemudian inovasi yang lain itu misalnya adalah inovasi di dalam pengembangan desa-desa. Misalnya saja Kementerian Desa, ya, Pembangunan Daerah Tertinggal, ya, PDT dan Transmigrasi. Ini mempunyai inovasi, misalnya saja pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes, ya. Atau kemudian juga mengembangkan Prukades, ya, produk unggulan kawasan perdesaan. Ya. Jadi desa-desa didorong untuk seperti itu. Ya. Dengan dana untuk desa, ya, dana desa itu sampai 1 miliar per tahun. Ya. Jadi dana 1 miliar itu digelondorkan ya dari atas ya, dari pemerintah pusat, dari APBN langsung ke desa-desa yang harapannya di desa itu muncul inovasi. Ya. Inovasi mungkin dari sejak pengembangan infrastruktur fisik ya, jalan. Tapi lebih dari itu adalah pengembangan desa-desa yang kreatif. Ya, BUMDes itu kan sama dengan korporasi, sama dengan perusahaan yang melakukan usaha produktif, memproduksi barang-barang yang nanti dipasarkan gitu. Jadi ini semacam kapitalisasi ya, proses pengembangan kapitalisme desa, sehingga desa itu menjadi unit-unit kapitalisme yang di situ ada usaha-usaha yang produktif, ya, komersial untuk dipasarkan ya. Jadi ada di sini unsur kapitalismenya ya. Tapi sesungguhnya ada unsur sosialismenya dari program ini karena yang dikembangkan itu adalah desa-desa yang sebelumnya itu justru tidak memiliki otonomi untuk mengembangkan usaha produktif seperti itu. Itu dikembangkan menjadi unit-unit produksi mikro yang nanti bisa menimbulkan dampak yang lebih besar ke masyarakat, ya. Kemudian juga ke desa itu sendiri, ya, peningkatan pendapatan masyarakat desa. Ini luar biasa ya, kebijakan seperti ini dan banyak direspon oleh desa-desa sehingga sekarang muncul misalnya desa wisata. Ada misalnya desa yang di situ dikembangkan rumah makan. Rumah makan dikelola oleh desa dan kemudian keuntungannya itu adalah masuk ke dalam kas desa. Gitu. Jadi saya mengambil contoh misalnya di Yogyakarta itu ada desa Panggung Harjo ya. Itu desa yang pernah memenangkan juara nasional lomba desa ya. Dan kemudian desa tersebut itu mempunyai BUMDes ya, yang sangat menonjol ya, dan program-program yang sangat inovatif. Salah satunya itu tadi rumah makan tadi. Wah itu luar biasa itu, larisnya itu. Kemudian juga ada usaha BUMDes yang lain itu adalah mengumpulkan
barang-barang bekas ya, seperti misalnya sampah ya. Mengolah sampah itu menjadi barang yang bisa dipasarkan gitu. Jadi dipilah-pilah ya, ada yang itu kertas-kertas dipilah, ada yang plastik, dan kemudian itu dijual. Kemudian bahkan jelantah itu minyak goreng bekas ya. Itu biasanya kan hanya dibuang. Itu enggak, itu orang-orang desa diminta untuk mengumpulkan jelantah itu, minyak goreng bekas itu, dan kemudian diolah itu menjadi bersih, dan ada industri yang membeli itu, pabrik yang membeli itu, sehingga menghasilkan uang. Nah, dengan cara begitu Panggung Harjo itu bisa menghasilkan pendapatan desa yang tinggi sekali, sekitar 3 miliar satu tahun. Nah, menariknya juga di Panggung Harjo itu dengan pendapatan yang sebesar itu dipakai untuk program-program sosial, seperti misalnya subsidi kesehatan ya, untuk orang yang sakit, bahkan sampai mondok di rumah sakit pun ditanggung dengan itu. Ada subsidi pendidikan, ya. Ada program di situ itu 1 rumah tangga 1 sarjana. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak desa yang pendapatannya kurang, berarti dia cerdas, dia difasilitasi bahkan sampai universitas menjadi sarjana. Gitu. Ada juga program bedah rumah, ya. Jadi rumahnya penduduk yang jelek ya, tidak sehat ya, itu kemudian direhab di desa ya, menjadi rumah yang layak menggunakan keuntungan itu. Nah, itu inovasi itu ya, pada level desa. Dan saya kira kita bisa mengambil contoh desa-desa yang lain yang sangat inovatif seperti itu. Ada di Jogja dan mungkin di provinsi lain di Indonesia itu muncul desa-desa digital gitu. Desa yang sudah mengadopsi teknologi digital ya, untuk komunikasi di antara mereka, untuk proses belajar, bahkan untuk bisnis gitu, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari tadi gardening tadi. Jadi kementerian mampu menciptakan sistem di mana desa-desa itu berlomba untuk menjadi inovatif. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi ya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan ya. Pertama adalah bahwa antara inovasi dan kebijakan itu mempunyai kaitan yang sangat erat ya. Jadi inovasi itu bisa dilakukan di dalam pengembangan kebijakan ya, kebijakan yang inovatif ya. Dan kemudian pada sisi yang lainnya adalah bahwa kebijakan yang inovatif itu dapat memfasilitasi untuk terjadinya inovasi di masyarakat. Nah, kalau kita menginginkan ya negara kita itu menjadi negara yang maju dalam inovasi, maka inovasi kebijakan itu perlu secara serius itu dikembangkan. Saya kira pemerintah sekarang ya, Presiden Jokowi itu sangat concern mengenai itu ya. Di berbagai kesempatan ya, beliau selalu menekankan tentang pentingnya inovasi itu untuk dikembangkan di Indonesia ya, mendorong berbagai pihak untuk melakukan inovasi ya. Dalam beberapa kesempatan di perguruan tinggi dia juga mendorong kampus itu juga harus inovasi, melakukan langkah-langkah inovatif yang banyak ya, dan sebagainya ya. Nah, di sini agar supaya inovasi itu berkembang, tadi kita menjelaskan tentang pertama adalah bagaimana kebijakan itu sendiri itu diinovasi ya, sehingga muncul kebijakan baru ya, yang sesuai dengan zaman ya. Dan kemudian yang kedua, kebijakan yang baru ini, yang inovatif ini bagaimana bisa dipakai untuk memfasilitasi berkembangnya inovasi di masyarakat ya, sehingga muncul kompetisi ya, di dalam elemen-elemen di masyarakat itu untuk terus-menerus untuk menjadi lebih inovatif. Nah, kemajuan suatu bangsa akan sangat tergantung kepada cepatnya proses inovasi itu berlangsung. Inovasi bisa berlangsung dengan cepat kalau pemerintah memiliki concern yang tinggi terhadap inovasi itu. Sehingga pertama kali pemerintah itu sendiri haruslah inovatif. Dan dengan daya inovasi dari pemerintah bisa menggerakkan masyarakat untuk menjadi inovatif. Dengan begitu akan muncul masyarakat yang menjadikan inovasi itu menjadi kebudayaan, sehingga proses inovasi itu akan bisa berlangsung secara lebih intensif lagi. Dan ini adalah harapan kita ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.